Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan studi kasus Smart Canteen DigiFood Campus. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, yaitu Disyana Bilasyati Farisnanda, ada Shirley Kartika Dewi Azahara, ada Alfaize Ahmad Zahran, ada Devita Amelia Anggraini. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi topiknya. DigiFood Campus sendiri adalah sistem smart canteen digital yang diimplementasikan di sebuah kampus dengan 5.000 mahasiswa. Sistem ini dibuat untuk mengatasi masalah antrian panjang saat jam makan siang dan berguna untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di kantin kampus dengan aplikasi mobile serta sistem kioski. Selanjutnya saya akan menjelaskan aturan bisnis. Yang pertama itu pengguna wajib verifikasi email sebelum transaksi pertama. Kedua, pemesanan via mobile atau kios. Yang ketiga, mendukung pemesanan langsung dan pre-order H-1. Keempat, nomor antrian digital dan tracking via aplikasi atau layar kantin. Yang kelima, satu transaksi bisa mencakup banyak merchant. Yang keenam, merchant wajib siapkan pesanan dalam maksimal 1 jam. Yang ketujuh, multi merchant order diambil di kasir. Yang delapan, pesanan bisa dibatalkan sebelum konfirmasi. Kesembilan, modifikasi hanya sebelum pembayaran. Ke-10, refund atau substitusi jika stok habis atau kesalahan menu. Ke-11, top up saldo via aplikasi minimarket kampus atau bank minimal 20.000, maksimalnya 2 juta. 12 itu pembayaran saldo ada saldo kantin, e-wallet, kartu debit kampus. Ke-13, cashback maksimal 10% digunakan untuk transaksi berikutnya. Selanjutnya 14, reward points 1 poin per 10.000. 15, pengantaran dikenakan biaya 5.000. Pada sistem DigiFood Campus, kita mengidentifikasikan 7 entitas utama, yaitu pengguna, pesanan, merchant, menu, detail pesanan, pembayaran, dan ulasan. Setiap entitas memiliki atribut-atribut penting, yaitu misalnya pengguna memiliki atribut seperti ID pengguna, nama, email, saldo, kantin, dan status akun. Sedangkan pesanan mencakup informasi seperti waktu pemesanan, tipe pesanan, dan nomor antrian. Sedangkan menu mencakup nama menu, harga, dan status ketersediaan. Dari hubungan antar entitas kita temukan beberapa relasi utama, yaitu pengguna pesanan. Pengguna pesanan one to many karena satu pengguna bisa membuat banyak pesanan. Pesanan menu many to many karena melalui tabel detail pesanan. Selanjutnya merchant menu one to many karena satu merchant bisa punya banyak menu. Pesanan pembayaran one to one karena satu pesanan hanya punya satu pembayaran. Selanjutnya pengguna ulasan one to many karena satu pengguna bisa memberikan banyak ulasan. Merchant atau menu dan ulasan juga one to many karena satu menu atau satu merchant bisa menerima banyak ulasan. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang model IRD-nya, yaitu ada di sini ada 7 entitas ya. Pengguna, ulasan, merchant, pesanan, detail pesanan, menu, dan pembayaran. Oke, kita langsung bahas dari pengguna dulu. Jadi kalau dari pengguna itu dia itu one to many ya, ke ulasan maupun ke menu pesanan. Jadi pengguna itu satu pengguna itu bisa membuat banyak pesanan, serta satu pengguna juga bisa bisa memberikan banyak ulasan. Lalu kita lanjut ke entitas pesanan.
Entitas pesanan ini tuh punya dua entitas yang connect ke punya dua entitas yang berkoneksi ke pesanan ya, yaitu pembayaran sama detail pesanan. Jadi kalau satu pesanan itu biasanya memiliki satu pembayaran. Tiap pesanan itu memiliki satu pembayaran, begitu juga kebalikannya. Dari pembayaran juga setiap satu pembayaran memiliki satu pesanan biasanya. Nah, lalu pesanan ini dia itu connect ke menu. Gimana cara dia connect ke menunya ya? Karena dia kenapa dia connect ke menu dengan entitas asosiatif atau associative entity. Karena pesanan ke menu itu dia sifatnya many to many. Jadi banyak pesanan banyak pesanan juga bisa banyak menu gitu. Lalu lanjut ke merchant. Nah, merchant ini tuh dia itu yang terkoneksi itu menu dan ulasan gitu. Nah, jadi kalau dari ulasan itu diterima oleh merchant. Merchant itu menerima ulasan. Jadi banyak ulasan diterima oleh satu merchant. Terus satu merchant itu memiliki banyak menu gitu kan. Terus kita bahas yang ulasan gitu. Entitas ulasan. Nah, ulasan ini unik teman-teman. Jadi dia tuh hampir dibilang weak entity tapi tidak weak entity ya. Jadi dia jadi strong entity karena dia punya ID-nya gitu. Karena dia punya primary key-nya. Nah, di sini tuh ulasannya itu dia tuh terkoneksi dengan 3 entitas, yaitu pengguna, menu, dan merchant. Nah, jadi yang seperti tadi kita bahas, pengguna itu bisa banyak banget ngasih ulasan gitu ya. Jadi satu pengguna bisa ngasih banyak ulasan, terus banyak ulasan juga bisa terima ulasan itu juga bisa diterima oleh satu merchant gitu. Lalu ulasan itu bisa banyak ulasan menerima satu menu gitu, atau satu menu bisa menerima banyak ulasan. Selanjutnya, translasi IRD menjadi skema relasi. Pada tahap ini, diagram IR yang telah dirancang untuk sistem DigiFood Campus ditransformasikan menjadi skema relasional sesuai dengan tahapan dalam proses desain logis basis data. Proses ini mengikuti aturan dari teori relasional yang menyatakan bahwa setiap entitas, atribut, dan relasi dalam IRD harus dipetakan ke dalam struktur relasi dengan primary key, foreign key, dan atribut yang sesuai. Yang pertama, transformasi regular entities. Setiap entitas regular ditransformasikan menjadi sebuah relasi. Nama relasi diambil dari nama entitas dan setiap atribut sederhana menjadi kolom dalam tabel. Primary key dari entitas menjadi primary key dalam relasi. Misalnya untuk entitas pengguna diubah menjadi tabel beserta atributnya, dan juga untuk entitas pesanan, entitas merchant, entitas menu, entitas pembayaran, entitas ulasan, itu semua diubah menjadi tabel beserta atributnya. Kemudian untuk yang kedua, transformasi relasi one to many. Relasi one to many ini ditransformasikan dengan cara menambahkan foreign key dari entitas di sisi satu ke dalam entitas di sisi many ini, sisi M ini. Contohnya untuk relasi pengguna pesanan, itu ID pengguna menjadi foreign key di pesanan. Terus relasi merchant dan menu, ID merchant menjadi foreign key di entitas menu. Dan relasi pengguna ulasan, ada juga relasi merchant ulasan dan relasi menu ulasan, itu masing-masing ID menjadi foreign key di entitas ulasan. Selanjutnya yang ketiga, transformasi relasi many to many. Relasi many to many ini seperti antara entitas seperti pesanan dan menu. Pesanan dan menu ini ditransformasikan menjadi associative entity dengan relasi baru bernama detail pesanan. Atribut jumlah pesanan ditambahkan ke dalam relasi detail pesanan ini. ID pesanan dan ID menu
itu jadi composite primary key sekaligus masing-masing sebagai foreign key ke pesanan dan menu. Kemudian untuk transformasi relasi one-to-one, dalam sistem DigiFood Campus terdapat satu relasi one-to-one yaitu antara pesanan dan pembayaran. Setiap pesanan hanya memiliki satu pembayaran dan setiap pembayaran hanya berkaitan dengan satu pesanan. Berdasarkan teori transformasi IRD ke relasi one-to-one dapat ditransformasikan dengan menambahkan foreign key ke salah satu entitas, idealnya pada entitas yang berpartisipasi total dalam relasi tersebut atau pada entitas yang lebih sering diakses bersamaan dengan data relasi. Selanjutnya ini adalah gambaran skema relasinya. Ya, bisa dilihat di sini untuk entitas pengguna primary key-nya itu si ID pengguna. Terus untuk entitas pesanan dia memiliki primary key ID pesanan, dan untuk foreign key-nya itu mengambil primary key dari si pengguna yaitu ID pengguna. Kemudian untuk entitas pembayaran dia memiliki primary key-nya sendiri yaitu ID pembayaran, dan foreign key-nya itu dari si pesanan yaitu ID pesanan. Kemudian untuk detail pesanan ini associative entity ya, jadi dia nyambungin si pesanan dan menu, makanya dia memiliki primary key, foreign key dari ID pesanan dan ID menu. Kemudian untuk menu ya dia punya primary key sendiri juga yaitu ID menu, dan foreign key-nya itu ID merchant. Kemudian untuk merchant juga memiliki primary key sendiri yaitu ID merchant. Nah, sini untuk entitas ulasan dia foreign key-nya ada banyak, ada 3 karena dia berhubungan dengan entitas pengguna, entitas merchant, dan entitas menu. Untuk ulasan ini primary key-nya itu ID ulasan. Kemudian masing-masing ID dari pengguna, merchant, dan menu itu jadi foreign key si ulasan ini karena mereka berkaitan. Sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.